Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa khusun li Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian Fathul Qarib yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, bab nikah di bagian ketiga. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salafis solihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wal muharramatu. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan, ay al muharramu maksudnya adalah orang yang diharamkan, apa nikahuhunna, menikahi al muharramat, bin nasi dengan ketentuan nas itu arba'a asyrota, ada 14. Wa fi ba'din nusahi, dan itu di dalam sebagian naskah kitab arba'ata asyara, adapun lafal arba'ata asyara. Ini perbedaan teks, ada yang mengucapkan atau menuliskan arba'a asyrota, ada yang menuliskan arba'ata asyara. Jadi pasal ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Biasanya penghulu sebelum menikahkan akan bertanya, apakah ada hubungan nasab, apakah ada hubungan rodok, dan sebagainya. Itu nanti akan, kalau dijawab iya ada, maka tidak diperbolehkan. Siapakah mereka? Sab'un, ya 7 orang. Bin nasabi, sebab nasab. Wahuna, adapun 7 orang itu adalah al-ummu, ibu, wa in alat, ke atas. Jadi ibu itu haram dinikah. Ibunya ibu yaitu nenek, ibunya nenek yaitu buyut, ibunya buyut sampai ke atas. Kalau masih hidup itu halal, haram dinikah. Wal bintu, dan juga anak perempuan. Wa in safulat, ke bawah. Anak perempuan, kita punya anak perempuan nggak boleh dinikah. Kemudian anak perempuan kita punya anak perempuan, cucunya perempuan punya anak lagi perempuan, itu semuanya haram dinikah. Ke bawah semuanya haram dinikah. Almal makhluqatu, adapun perempuan yang lahir mimma izina, dari zina, ya, dari air zina, itu syahsun, saya ulangi, amal makhluqatu, adapun perempuan yang lahir min ma'izina syahsin, dari air zinanya seseorang, itu fatahilu, maka halal lahu, bagi sahas itu fatahilu, maka halal siapa makhluqah, lahu, bagi sahas, alal aswahi, menurut qaul yang aswah, lakin ma'al karohati, tetapi beserta kemekruhan. Jadi anak zina, ya, ma'iz zina itu adalah anak zina. Anak zina itu boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Anak zina itu boleh dinikahi oleh anak biologisnya. Nah, tetapi ketika bapak biologisnya ini menikahi ibunya anak zina ini, yang dia zinai kemudian dia nikahi, maka jadi haram. Tapi haramnya bukan karena dia anak, tapi karena dia adalah anak tiri, seperti itu. Anak tiri juga diharamkan. Jadi yang boleh dinikahi itu kalau mau, ya anak zina kemudian nggak dinikahi oleh bapaknya, ibunya itu, maka anaknya bisa dinikahi meskipun makruh hukumnya. Ya secara hukum boleh ya, tapi secara manusiawi yo mosok anak sendiri dinikahi. Kan begitu. Anak biologis maksudnya. Meskipun secara hukum bukan anaknya, tapi ya tetap aja lah, nggak tega lah, seperti itu. Wasawaun kanat, wasawaun, dan itu sama saja. Kanat ada siapa al-muzna biha, perempuan yang dizinai itu mutowiatan, nurut aula atau tidak. Jadi anak zina itu tidak ada perbedaan antara si perempuan ini mau sama mau atau diperkosa. Itu tidak ada bedanya. Intinya anaknya itu bukan anak hukum, bukan anak secara hukum bagi yang laki-laki menzinai.
baik perempuannya nurut sama-sama mau atau perempuannya diperkosa. Wa amal mar'atu, dan adapun perempuan itu fala yahillu, maka tidak halal lahi bagi mar'ah, laha bagi mar'ah apa wala siapa waladuha, anak laki-lakinya mar'ah, minazina, dari zina. Ya, adapun ibu itu kan tidak ada, semua ibu adalah ibu. Baik itu biologis maupun tidak biologis, ya tetap seseorang adalah anak ibunya. Maka setiap orang itu pasti punya ibu, tapi tidak semua orang punya bapak. Maka kalau kita daftar apa, misalkan buat rekening di bank, pasti ditanya nama ibu kandung. Tidak perlu disebutkan nama bapak kandung, karena seringkali orang tidak punya bapak kan. Nah, jadi anak ibu tetap anak ibu, meskipun dia laki-laki dan itu hasil zina, tidak boleh menikahi ibunya. Wal uhtu, dan saudara perempuan, syaqiqotan, tunggal bapak ibu, kanat ada siapa uhtu, au liabin, atau sama bapak beda ibu, au li umin, atau sama ibu beda bapak. Jadi saudara perempuan, baik itu satu bapak ibu, beda bapak, beda ibu, semuanya haram dinikah. Wal kholatu, dan saudaranya ibu. Saudaranya ibu. Ibu kita punya bibi, ya, jadi inilah perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita punya paman, punya bibi gitu kan. Baik itu dari bapak maupun dari ibu, sama saja namanya paman. Ada Pak D, ada Bude itu kan. Kalau di bahasa Arab tidak ada itu. Adanya saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Kalau saudaranya bapak namanya am, laki-laki. Kalau ammah, perempuan. Baik itu lebih tua maupun lebih muda. Kalau saudaranya ibu, khol, laki-laki, kholah, perempuan. Baik lebih tua maupun lebih muda. Wal kholatu, dan saudaranya ibu. Paman atau bibi kita dari ibu atau bude kita dari ibu namanya kholah. Itu tidak boleh nikah. Hakikotan, secara hakikat, au biwasitotin, atau dengan perantara. Contohnya kaholatil abi, seperti apa namanya, kholahnya ab wal umi, dan kholahnya ibu. Jadi bibi kita asli atau bibinya bapak kita dari ibu, atau bibinya ibu kita, seperti itu. Kaholatil abi awil umi, seperti itu. Jadi misalkan bapak kita punya bibi dari bapaknya, dari mbah kita itu. Bapak kita punya bibi dari nenek kita. Ibu kita punya bibi dari nenek kita, itu juga tidak boleh. Wal ammatu, dan ammah, saudara perempuannya bapak. Hakikatan, secara hakikat, au biwasitotin, atau dengan wasilah atau wasitoh, penengah ya, ka'amatil abi, seperti amahnya bapak, ka'amatil abi, seperti apa namanya, amahnya bapak. Wa bintul akhi, dan anak perempuannya saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, punya adik, punya kakak, keponakan kita dari saudara laki-laki itu haram dinikah. Wa banatu auladihi, dan anak-anak perempuannya bintul akhi. Min dzakarin, dari laki-laki, wa unta, dan perempuan. Wa banatu auladihi, dan anak-anak perempuannya, anak-anaknya bintul akhi, cucu-cucunya ya, cucu-cucunya. Min dzakarin, dari laki-laki, wa unta, dan perempuan. Wa bintul ukhti, dan anak perempuannya saudara perempuan. Kita punya saudara perempuan, baik kakak maupun adik, punya anak. Ini haram dinikah. Wa banatu auladiha min dzakarin wa unta. Wa banatu auladiha, dan anak-anak perempuan dari anak-anaknya bintul ukhti, cucu-cucunya, min dzakarin, berupa laki-laki, wa unta, dan perempuan. Wa atofa, dan ma'atofkan. Siapa al-musannifu, pengarang kitab matan, yaitu Abi Suja, ala qaulihi, atas ucapannya sabikon yang telah lalu, yaitu sab'un lafal sab'un, qaulahu, kepada ucapannya huna di sini. Wathnatani, dan dua orang, ay al muharramatu, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang diharamkan, binasi, dengan nas, ketentuan, itu isnatani, ada dua, birrodoi, dengan sebab persusuan. Wahuma, adapun isnatani itu adalah al ummu, ibu, al murdiatu, yang menyusui. Jadi ada seorang ibu menyusui kita, misalkan kita dulu pernah menyusui
pernah menyusu kepada seorang ibu, meskipun itu bukan ibu kita ya, kalau ibu kita otomatis. Kalau ibu kita itu ibu kandung namanya. Ada seorang perempuan, orang lain, siapapun dia pernah menyusui kita, maka dia hukumnya haram dinikah bagi kita. Wal ukhtu minar rodai. Wal ukhtu dan saudara perempuan minar rodai dari persusuan. Ibu kita yang menyusui, ibu yang menyusui kita, entah siapa tapi menyusui kita, dia punya anak perempuan, maka hukumnya haram kita nikah. Wa inna maktasoro. Sesungguhnya hanya meringkas siapa al-musannifu penulis kitab matan alas nata ini atas dua orang linnasi karena ada nas alaihima atas isnata ini fil ayati dalam ayat Al-Qur'an. Wa illa jika tidak fasab'u maka adapun 7 orang al-muharramatu yang diharamkan binasabi sebab nasab itu tahrumu haram birrodai sebab rodok atau susuan. Aidon juga kama sayati seperti akan datang apa atas rihu penjelasan bihi dengannya fi kalamil mati dalam kalamatan. Jadi musonif atau pengarang kitab takrib yaitu Abu Suja hanya menjelaskan 2 saja, yaitu seorang ibu yang menyusui dan saudara perempuan dari ibu yang menyusui. Nah, sebenarnya ada masih banyak ya, tapi beliau ini berpaku pada ayat ya, pada ayat. Nah, adapun pencabangannya nanti akan dijelaskan di akhir penjelasan ini. Wal muharramatu. Adapun perempuan-perempuan yang diharamkan binasi sebab binasi dengan nas ketentuan nas itu arbaun ada 4 bil musoharoti sebab hubungan pernikahan musoharoh hubungan pernikahan wahuna ada 4 itu ummu zaujati yang pertama adalah ibunya istri atau mertua kita itu haram dinikah wa in alat ke atas ummuha ibunya zaujah. Jadi ibunya kita, neneknya ibunya kita, mertua kita perempuan, kemudian mertua perempuan kita, ibunya mertua, neneknya mertua, terus ke atas kalau masih hidup itu masih haram dinikah. Sawaun itu sama min nasabin dari nasab, aurodain atau dari rodok ya. Jadi ibu kita, ibu mertua kita istri kita ya, istri kita misalkan punya ibu maka itu ibu mertua kita nasab. Istri kita pernah menyusu kepada seseorang perempuan maka itu juga mertua kita dari sebab rodok, itu ke atas haram terus. Sawaun itu sama wakoa ya, sawaun itu sama wakoa terjadi apa duhul zauji menjimaknya seorang suami bizaujati dengan zaujah amla atau tidak. Jadi pernikahan itu kan tidak mesti abadi, tidak mesti langgeng. Karena beberapa hal ya, banyak hal. Misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan menikah. Dia menikah, baru akad nikah. Baru angkah tuka wa zawajtuka qabil tu nikahaha. Kemudian terjadi perpisahan. Tiba-tiba ada musibah, kemudian salah satunya meninggal, misalkan istrinya meninggal dunia belum sampai melakukan malam pertama seperti itu. Nah, meskipun seperti itu mertua tetaplah mertua, hanya dengan menikah perempuan ibunya istri itu sudah dianggap sebagai mertua, meskipun kita belum melakukan malam pertama dengan istrinya, itu tetap dianggap mertua dan haram dinikah. Warrobibatu dan anak tiri. Ai bintu zaujati maksudnya adalah anaknya istri kita ya. Idza dakhala bil ummi, idza dakhala ketika menjima siapa suaminya bil ummi dengan ibunya. Jadi robibah itu adalah anak tiri. Anak tiri itu haram dinikah ketika si suami sudah menjima istrinya. Misalkan ada seseorang menikah dengan janda, ya, ini jandanya punya anak perempuan, maka anak perempuannya haram dinikah oleh si suami ini kalau bercerai misalkan ketika pernikahan dengan janda ini sudah melakukan hubungan suami istri. Ya, misalkan si A menikahi B janda.
janda ini punya anak namanya C. Nah, belum apa-apa, kemudian dia berpisah, terkena musibah misalkan, atau bercerai karena tidak cocok ternyata, belum melakukan hubungan suami istri. Maka si C ini boleh dinikah nanti pada suatu hari, kok saling mencintai, si C ini anaknya janda, boleh dinikah. Nah, tapi kalau sudah di jima, nah, ini anaknya si C ini nggak boleh dinikah. Jadi si A menikahi si B yang janda, kemudian melakukan hubungan suami istri meskipun cuma sekali ya. Nah, kemudian bercerai atau berpisah. Nah, maka si C ini anaknya sudah haram dinikah. Itulah perbedaan antara anak tiri dan juga mertua, berbeda. Wazaujatul abi dan ibunya bapak. Ibunya bapak, zaujatul abi istrinya bapak. Istrinya bapak itu. Jadi ada seorang bapak kita misalkan menikah dengan seorang perempuan, itu namanya zaujatul ab, istri bapak, bukan ibu kita ya. Mau kemana mas? Mau ke rumahnya istrinya bapak, itu artinya ke ibu tiri. Nah, kalau ibu aslinya namanya wa inala, ke atas ya, ke atas artinya istri kita, bapak kita menikah dengan seorang perempuan, ibu tiri kita punya ibu, punya ibu, punya ibu, itu ibunya ibu kita, ibu tiri kita haram dinikah. Wa zaujatul ibni dan istrinya anak, menantu, itu juga haram dinikah. Wa insafula dan ke bawah artinya menantu kita punya anak, bukan ya, cucu kita, wa insafula, dan ke bawah siapa ibni. Jadi kita punya anak menantu, ya punya anak menantu haram dinikah. Kita punya cucu menantu haram dinikah. Wal muharramatu, adapun perempuan-perempuan yang diharamkan, asabikoto yang telah disebutkan tadi, itu hurmatuha, adapun keharamannya itu ala takbiti selamanya. Jadi perempuan-perempuan yang diharamkan tadi sudah disebutkan, itu hukumnya haram selamanya. Mertua selamanya. Anak tiri selamanya, meskipun terjadi perceraian, perpisahan, tapi mertua tidak ada mantan mertua. Dan juga tidak ada mantan anak tiri. Nggak ada. Selalu haram, meskipun sudah berpisah dengan istri, dengan suami, mertua tetaplah mertua. Fala gimana? Wawahidatun dan satu orang. Wawahidatun adapun satu orang. Sebentar. Wawahidatun dan satu orang perempuan. Hurmatuha yang adapun keharamannya itulah ala takbiti, tidak atas selamanya, bal min jihatil jam'i, tetapi dari arah mengumpulkan, fakot hanya itu. Wahya yaitu ukhtu zaujati, saudara perempuannya zaujah. Jadi ada satu perempuan yang haramnya itu karena dikumpulkan. Jadi dipoligami itu kan, haram dipoligami. Kalau yang sebelumnya ini kan semua haram dinikah selamanya. Tapi kalau yang satu ini orang, dia haram dipoligami, dikumpulkan dengan saudaranya. Itu apa? Saudara perempuannya istri. Jadi istri kita punya adik, punya kakak perempuan, itu haram dipoligami, haram dikumpulkan dengan istri kita. Fala yujma'u, maka tidak dikumpulkan bainaha antaranya bainaha antaranya perempuan wahidah wa baina ukhtiha, dan antara saudara perempuannya wahidah, min abin dari bapak, au umin atau dari ibu, seperti itu. Jadi saudara istri kita tidak boleh dikumpulkan, dipoligami dengan saudara perempuannya, baik itu satu bapak maupun satu ibu ataupun keduanya. Wa bainahuma, dan itu antara keduanya nasabun, ada nasab, au radhaun atau tunggal susuan ya. Jadi istri kita punya saudara perempuan, baik itu satu bapak, satu ibu, beda bapak, beda ibu, ataupun saudara perempuan dari nasab maupun saudara perempuan dari susuan, itu hukumnya haram dinikah. Walau rodiyat, meskipun mau siapa ukhtuha, saudara perempuannya wahidah bil jami, dengan dipoligami. Meskipun mau tapi tidak boleh. Wala yujma'u, dan tidak boleh dikumpulkan. Aitun juga bainal mar'ati, antara perempuan, wa ammatiha, dan saudara dan amahnya ya, dan amahnya si mar'ah. Jadi istri kita punya bibi atau bude,
dari bapaknya istri kita itu tidak boleh dinikahi. Berdua, di poligami tidak boleh. Wala bainal mar'ati, dan tidak antara perempuan wa kholatiha, dan kholahnya mar'ah. Kita punya istri kita punya bibi dan juga punya bude dari ibunya, maka tidak boleh dinikah. Fa'in jama'a, maka jika mengumpulkan siapa asyahsu, seseorang laki-laki, bainaman antara orang, haruma yang haram, apa aljamu mengumpulkan, bainahuma antara keduanya, bi'aqdin wahidin, bi'aqdin dengan akad wahidin yang satu, nakahahuma, yang syakhs ini yang seseorang ini menikahkan keduanya di dalam akdin, batola maka batal apa nikahuhuma, nikahnya keduanya. Jadi kalau ada kejadian seseorang laki-laki mempoligami dua bersaudara atau hubungan-hubungan yang lain yang tadi telah disebutkan, misalkan seorang laki-laki menikahi kakak beradik bersama-sama, dinikahkan bersama-sama dalam satu waktu, maka keduanya batal. Keduanya nikahnya tidak sah. Aulam yujma atau tidak dikumpulkan apa bainahuma antara keduanya, bal nakahahuma, balik tetapi rojul ini, syakhs ini menikahi keduanya murotaban, secara berurutan, maka fasani, maka adapun nikah yang kedua, huwa ya asani, itu al-batilu yang batal. In aulimat, jika diketahui apa asabiqatu, nikah yang pertama atau yang mendahuluinya. Nah, bagaimana jika nikahnya urutan? Nikahnya urutan, yang pertama dinikahi itu kakaknya, kemudian yang kedua dinikahi adalah adiknya, sah apa enggak? Maka kalau diketahui pernikahan yang pertama, maka nikah adiknya itu tidak sah. Yang kedua tidak sah, yang sah adalah yang pertama. Fa'in juhilat, maka jika tidak diketahui apa as-sabiqah, batola maka batal apa nikahuhuma, nikah keduanya. Nah, jika tidak diketahui, nikahnya enggak tahu gitu kan, ada adiknya dinikahi setelah kakaknya, tapi ya tidak tahu bahwa jadi ada seseorang, misalkan ada seseorang menikahi seorang perempuan, kemudian dia diam-diam menikahi adiknya, diam-diam. Adiknya tidak tahu kalau dia sudah menikahi kakaknya. Nah, kan nggak diketahui itu namanya. Maka kalau sudah tahu akhirnya, maka dua-duanya jadi batal. Wa in ulimat as-sabiqatu. Wa in ulimat, dan jika diketahui apa as-sabiqatu, pernikahan yang pertama yang telah mendahului itu, tsumma nusiat, kemudian dilalaikan, lupa, ya, mana maka dicegah, munia maka dicegah siapa syakhs minhuma dari keduanya. Nah, kalau sudah tahu tapi lupa, ada seorang laki-laki menikahi perempuan. Nah, kemudian dia lupa, telah menikahi karena lupa, lupa lah pokoknya, kecelakaan atau apa. Nah, kan bisa saja lupa gitu kan. Kemudian dia menikahi adiknya. Nah, kemudian ingat, ya maka keduanya dicegah, dibatalkan. Waman haruma jam'uhuma. Waman adapun orang haruma yang haram apa jam'uhuma, mengumpulkan keduanya binikahin dengan satu nikah, binikahin dengan nikah, haruma maka haram apa jam'uhuma, mengumpulkan keduanya aidon juga fil wat'i, di dalam jima, bimilkil yamini, dengan kepemilikan perbudakan. Jadi dua orang yang haram dikumpulkan dalam nikah, haram dipoligami, contohnya tadi saudara perempuan dengan adiknya itu kan haram dinikahi, atau saudara perempuan atau seorang perempuan dengan bibinya kan haram dipoligami. Kalau haram dipoligami maka haram juga dimiliki, dijima dengan kepemilikan budak. Jadi misalkan kita punya istri di zaman dulu ini, kita punya istri kita budak, istri kita orang merdeka, dia punya adik, adiknya budak, maka adiknya itu tidak boleh kita miliki dan kita jima. Wakada, dan itu seperti wat'i, laukana, jika ada siapa ihdahuma, salah satu dua perempuan itu zaujatan, istri, wal ukhra, dan ada siapa yang lainnya itu mamlukatan, budak perempuan. Sama tadi ya, jadi satu istri, satunya budak perempuan tidak boleh dikumpulkan.
Fa'in wati'a, jika berjima siapa rojul, seorang laki-laki, wahidatan kepada satu perempuan, minal mamlukata ini dari dua budak yang sudah dimiliki, harumat maka haram siapa al-ukhra orang budak yang lainnya. Hatta yahruma sehingga haram siapa al-ula perempuan yang pertama, bitoriqin dengan jalan minat turuki dari jalan-jalan yang lain, kabaiha seperti menjual al-ula au tazwijiha atau menikahi al-ula. Jadi tentang perbudakan, jika ada seorang laki-laki, seorang tuan memiliki dua budak perempuan, kalau salah satunya sudah dijima, maka yang lain tidak boleh dijima, seperti itu. Wa asyara dan mengisyaratkan siapa sohibul matni, yaitu Abu Suja, lido bitin kepada sebuah definisi kuliyin yang bersifat umum, bikolihi dengan ucapannya al-musonif. Wayahrumu minar rodo, wayahrum dan haram minar rodo dari saudara bersusuan, apa ma orang yahrumu yang haram minan nasbi dari nasab. Wasabako dan sudah disebutkan tadi, annaladi sesungguhnya orang yahrumu yang haram minan nasbi sebab nasab itu sabun 7. Fayahrumu maka haram birodo sebab rodo atau susuan siapa tilka 7 orang itu ayatun juga. Jadi 7 orang yang haram sebab nasab maka juga haram sebab rodo. Misalkan haram itu kan menikahi ibunya, menikahi ibu, menikahi adik, menikahi saudara perempuan, sebagainya, itu kan sebab nasab itu juga haram dalam masalah rodo. Baik, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.